Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Najwa dari kelas 1C. Di sini saya akan menyampaikan presentasi berupa format UTS yang telah diberikan oleh Ibu Umi yang terhormat selaku dosen pengampu apresiasi prosa fiksi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Umi Kulsum yang terhormat, saya akan memulai presentasi ini. Menganalisis novel berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Novel yang saya analisis berjudul Laut Tengah, yang ditulis atau dikarang oleh Berliana Kimberly. Sebagai penyaji adalah saya sendiri. Ringkasan cerita dari novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang perempuan yang menghadapi berbagai ujian berat dalam hidupnya. Ia harus berjuang dengan kondisi ekonomi, pendidikan, serta masalah keluarga yang tidak mudah. Dalam perjalanannya, ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi hingga keluar negeri, ke Korea Utara, dengan syarat yang tidak mudah. Di balik studi yang ia dapatkan itu, di sana ia tidak hanya belajar secara akademik, tetapi mengalami perjalanan batin tentang makna hidup, keikhlasan, dan kedekatannya dengan Tuhan. Tokoh utama dalam cerita ini adalah seorang Alia Hagia Sophia. Tokoh utama digambarkan sebagai pribadi yang tangguh, mandiri, juga penuh keimanan, yang tercermin dari kemampuan menghadapi kesulitan tanpa menyerah. Latar tempat ini tertuju di Indonesia pada awal cerita dan pada akhir dan tengah cerita itu berada di Korea. Latar waktunya menunjukkan masa modern, juga suasana yang terdapat dalam novel ini penuh haru serta perjuangan religius. Tema yang terdapat pada unsur intrinsik, tema utama perjuangan hidup dalam pencarian jati diri melalui pengorbanan dan keikhlasan dalam religius. Pengaruh tema dalam cerita ini adalah membuat jalan cerita menjadi penuh emosional dan spiritual, serta menunjukkan tokoh yang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti kutipannya, tidak semua yang kita rencanakan terjadi, tapi semua yang terjadi adalah yang terbaik. Tokoh utama dalam cerita ini adalah seorang perempuan yang kuat, sabar, dan religius. Tokoh utama ini memiliki karakter yang sabar dan tegar, mandiri dalam memperjuangkan masa depan, sekaligus religius, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Perannya dalam pusat cerita mengalami perkembangan karakter seperti ia menginginkan menjadi lebih dewasa dan ikhlas. Dan ada Bumi adalah tokoh yang kaku namun tanggung jawab, Aisyah lembut dan tulus, Suri anak yang butuh kasih sayang. Seperti kutipan dalam cerita ini, tidak apa-apa jika dunia tidak mengerti, asal Allah tahu bahwa niatku hanya untuk menuntut ilmu. Struktur yang terdapat dalam cerita ini adalah alur maju. Pengenalan tokoh, Hai'a sebagai seorang yang gagal dari beasiswa yang ia perjuangkan, kemudian ditawari menjadi istri kedua demi mendapatkan beasiswa. Pergelutan batin Hai'a menerima pernikahan dan diadaptasi di Korea. Sebagai klimaks, rahasia sakit Aisyah terungkap dan Hai'a harus memilih bertahan atau pergi. Penyesalan Hai'a menemukan kedalaman hati dan makna dari Laut Tengah dalam hidupnya. Kutipan yang mendukung, takdir membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita duga, tapi selalu ke tempat yang kita butuhkan. Masih dalam unsur intrinsik yang menunjukkan latar waktu masa kini atau masa modern, mencangkup masa perkuliahan S2 dan kehidupan pernikahan. Latar yang menjadi suasananya adalah melankolis, penuh tekanan batin, namun berakhir dengan ketenangan. Kutipan yang mendukung, di bawah langit Seoul yang dingin, aku menyadari bahwa hangatnya doa lebih menyenangkan daripada jaket yang tebal kukenakan ini. Unsur intrinsik amanat atau pesan moral yang saya ambil dari novel ini.
Takdir Allah mungkin tidak sesuai keinginan, namun selalu membawa kebaikan jika kita menghadapinya dengan sabar dan penuh prasangka baik. Pendidikan adalah mimpi yang layak diperjuangkan, meski jalannya berliku. Kutipan yang mendukung dalam cerita ini adalah, sabar itu tidak ada batasnya. Jika ada batasnya, itu bukan sabar namanya. Kemudian masuk pada bagian unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar sosial dan budaya, menggambarkan benturan budaya antara nilai-nilai keislaman di Indonesia dengan budaya modern di Korea Selatan, serta stigma negatif masyarakat terhadap poligami. Yang kedua adalah kutipan yang mendukung dari cerita ini. Bagi mereka, aku hanyalah perempuan yang merebut kebahagiaan wanita lain, tanpa mereka tahu ada luka yang sedang kami sembuhkan bersama. Lalu masih bagian dalam unsur ekstrinsik, latar belakang penulis ini bernama Berliana Kimberly. Ia adalah seorang penulis yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat serta ketertarikannya dalam sejarah Islam. Hal ini mempengaruhi gaya bahasanya yang puitis namun tetap logis dan religius. Juga sedikit informasi tentang novel Laut Tengah ini sudah diadaptasi menjadi sebuah film. Awal mulanya cerita ini hanya tertulis di Wattpad, sebuah aplikasi. Kemudian viral dan dijadikan buku, kemudian diadaptasi menjadi film. Konteks sejarah adalah penulis menggunakan analogi sejarah kejayaan Islam di wilayah Laut Tengah, seperti Hagia Sophia di Turki dan Andalusia, Spanyol, untuk menggambarkan kekuatan karakter tokoh-tokohnya. Kutipan yang berada dalam novel itu atau yang tertulis dalam novel tersebut, namaku adalah doa, Hagia Sophia, seperti bangunan itu yang berdiri kokoh melintasi zaman. Aku pun harus tetap berdiri meski badai menghantam. Pengaruh ekonomi dan politik dalam cerita ini. Masalah biaya pendidikan menjadi penggerak utama konflik, di mana kegagalan sistem beasiswa memaksa tokoh utama mengambil keputusan yang ekstrim untuk menikah demi pendidikan. Kutipan yang tertulis dari ibuku ini adalah, pendidikan di negeri ini mahal bagi mereka yang tak punya kuasa. Namun mimpi tak boleh mati karena angka di rekening. Kali ini adalah bagian terakhir, kesimpulan, ringkasan analisis. Hidup novel ini berhasil mengembangkan atau membangun unsur romansa religi dengan isu-isu kontemporer, seperti pendidikan dan kesehatan mental, didukung dengan latar belakang tempat yang kuat, Korea dan Indonesia. Refleksi pribadi yang dapat saya ambil dari cerita ini, novel ini mengajarkan bahwa menjadi sabar bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan tetap bergerak dalam koridor yang benar meski hati sedang terluka. Penting dibaca bagi mereka yang sedang berjuang meraih mimpi di tengah kesulitan hidup. Tak terasa, kesimpulan ini adalah bagian terakhir dari presentasi saya. Dengan demikian, saya meminta permohonan maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam menyajikan video ini kepada teman-teman semuanya, dan khususnya kepada Ibu Umi Kulsum selaku dosen pengampu. Saya ucapkan alhamdulillah dan saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan telah memberikan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.